Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Mariana. Saya dari Departemen Anak Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberian oksigen kepada pasien dan bagaimana mendemonstrasikan pemberian oksigen. Nah, pemberian oksigen ini sendiri merupakan tindakan kolaboratif yang merupakan advice dari dokter. Jadi, tindakan pemberian oksigen ini adalah pemberian oksigen kepada pasien dengan menggunakan konsentrasi oksigen di atas konsentrasi atmosfer. Pemberian oksigen itu sendiri tujuannya untuk memberikan oksigen yang adekuat di dalam darah dan juga sekaligus meringankan kerja pernafasan dan juga kerja otot jantung. Nah, sebagaimana kita ketahui, proses dalam O2 dalam jaringan itu dipengaruhi oleh yang pertama, cardiac output, yang kedua, oksigen di arteri, yang ketiga, kadar hemoglobin, dan yang keempat, kebutuhan metabolisme. Kebutuhan oksigen dikaji dengan 3 cara. Jadi sebelum kita melakukan oksigen kepada pasien, yang perlu kita kaji yang pertama yaitu analisa gas darah, saturasi oksigen, mengevaluasi kondisi pasien, bagaimana respon pasien secara langsung. Konsentrasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu FiO2, yaitu presentasi fraksi dari oksigen. Yang kedua, PaCO2, tekanan CO2 arteri, ya, di mana ini untuk menilai keadekuatan ventilasi. Nah, yang ketiga yang kita sebut dengan PaO2. PaO2 ini tekanan oksigen di dalam arteri, ya, yang mana ini menilai keadekuatan oksigen. Yang keempat SaO2, saturasi oksigen arteri, ya, yang diukur dari dalam darah. Dan yang kelima SpO2, ya, ini juga saturasi oksigen yang kita nilai pada saat memberikan oksigen pada pasien. Nah, selanjutnya, adapun alat-alat yang harus kita siapkan dalam pemberian oksigen ini, yang pertama yaitu kita harus sebelum mengkaji, kita harus dengan cara mengkaji kita menyiapkan yang namanya pulse arteri. Ya, di mana pulse arteri ini mengukur saturasi oksigen tadi di dalam arteri. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan binasal kanul. Ya, biasanya binasal kanul ini pemberian aliran oksigennya dengan 1 sampai 6 liter per menit, ya, seperti ini. Binasal kanul. Kita lihat penggunaannya yang pada anak, ya, pada anak pediatrik, infan ataupun neonatus. Nah, ini pemberiannya pada infan, ya. Seperti ini bentuknya. Nah, ini namanya binasal kanul. Selanjutnya ada namanya rebreathing mask. Rebreathing mask itu juga kita perhatikan yang pada anak. Ya, rebreathing mask kita lihat juga yang kita berikan aliran ini, di mana pemberian alirannya itu 8 sampai 11 liter per menit, ya ini. Ya, ini namanya rebreathing mask. Yang keempat itu ada yang namanya non rebreathing mask, ya, non rebreathing mask, ya, di mana di sini masker alirannya 10 sampai 15 liter, ya, pemberian aliran oksigennya. Nah, di mana non aliran mask ini terdapat katup. Ya, terdapat katup di kiri dan juga kanan sungkup.
dan juga ada katup di antara kiri dan kanan sungkup. Nah, di sini di mana fungsi dari katup itu, di saat inspirasi katup ini akan menutup untuk menghalangi supaya CO2 tidak terhirup kembali oleh pasien, ya. Pada saat ekspirasi katup ini juga akan nanti terbuka supaya untuk mengeluarkan CO2 pasien. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan set tabung oksigen. Nah, selanjutnya ini ya, ini disebut dengan set tabung oksigen, di mana pressure regulator ini terdiri dari keran regulator, indikator, flow meter, dan tabung humidifier. Nah, saat kita memberikan oksigen kepada pasien, kita perhatikan keran regulator ini terbuka, ya, menunjukkan adanya tekanan di tabung ini untuk memastikan oksigen mengalir. Jadi kita putar, oksigen mengalir. Nah, flow meter ini untuk mengatur kecepatan aliran oksigen bisa diatur, ya, dengan memutar indikator naik, di mana 1 liter kenaikan oksigen akan menghasilkan konsentrasi oksigen pasien naik sebesar 4%, ya. Dan juga kita perhatikan indikatornya naik. Nah, sekali lagi ya, kita pastikan keran regulator terbuka dan pastikan oksigen mengalir. Yang selanjutnya ada disebut dengan ini tabung humidifier untuk menampung air steril, ya. Gunanya untuk melembabkan oksigen yang ada di dalam tabung. Jadi humidifier ini cukup diberikan dengan air steril, ya. Ini kisarannya itu pastikan air sterilnya di antara yang terendah dan juga batas garis tertinggi, boleh di antaranya. Kita masukkan tadi air steril. Nah, saat keran terbuka tadi ada gelembung, ya. Jadi semakin tinggi kita memutar, gelembungnya juga akan semakin banyak. Nah, ini alat-alat yang kita butuhkan dalam pemberian oksigen pada pasien. Nah, ini ya, saat oksigen masuk akan ada aliran udara, dibuktikan dengan gelembung. Sebelum ke pasien, kita cuci tangan terlebih dahulu dengan langkah sebagai berikut. Fase orientasi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Rina yang berdinas pagi hari ini dan akan merawat anak Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak benar ini dengan anak A, tanggal lahir 5 Maret 2020, benar ya Pak? Jadi berdasarkan pemeriksaan analisa gas darah anak Bapak tadi dianjurkan oleh dokter, disarankan di mana anak Bapak untuk memasang oksigen, ya, supaya apa? Tujuannya nanti setelah terpasang oksigen anak Bapak tidak sesak lagi, ya. Anak Bapak sekarang tampak sesak, ada pergerakan dinding dada, pernafasan cuping. Kita tutup tirai, pasang handscoon. Nah, sebelum kita memasang oksigen kepada pasien, kita periksa saturasi oksigennya dengan memasang di ibu jari dan kita lihat hasilnya, ya, dimana oksigen ini nanti hasil saturasinya harus 90%. Nah, selanjutnya kita dekatkan alat-alat. Sebelum kita pasang, kita bersihkan dahulu daerah mulut dan hidung pasien.
pastikan daerah. Selanjutnya kita ambil masker, pasang ke tabung oksigen. Selanjutnya kita pastikan aliran oksigennya dengan memutar keran. Apabila sudah hidup gelembung berarti alirannya sudah sesuai, dan aliran oksigennya kita pastikan sudah mengalir ya, dengan memutar tadi memutar. Maaf ya Dek, kita pasang ini tidak sakit ya, nanti akan ada udara, silakan Adik hirup udaranya supaya Nah, jika pasien sudah nyaman, selanjutnya pasien sudah terpasang oksigen. Nah, di tahapan evaluasi, apakah adik sudah merasa baik dan tidak sesak lagi, ya oksigennya sudah terpasang, diharapkan 1-2 jam lagi si adik tidak sesak. Terima kasih kerjasamanya. Saya pamit dulu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.